Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang qiraat wa sab'ah. Saya bernama Hoirunisa Nasution. Qiraat wa sab'ah. Qiraah yang diambil dari kata qiraah adalah kata majmu' dari kata qiraah. Qiraah menurut istilah adalah salah satu bacaan dari kata aqra'u yang diriwayatkan oleh salah seorang ulama qiraat yang berbeda dengan bacaan ulama lain dalam menuturkan lafaz Al-Quranul Karim. Sama ada perbedaan itu dalam menuturkan huruf-hurufnya atau menuturkan lafaz-lafaznya. Maka ilmu qiraah adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui cara menuturkan kata Al-Quran dan cara membacanya, baik yang disepakati para ulama qiraah maupun yang padanya terdapat khilaf dengan menisbatkan setiap bacaan kepada orang yang meriwayatkannya. Sejarah perkembangan ilmu qiraah. Rasulullah SAW, para sahabat pada awalnya menumpukan perhatian terhadap penghafal Al-Quran karena Rasul SAW adalah seorang ummi diutus kepada orang-orang ummi. Ditambah dengan sarana pada saat itu kurang maksimal. Sebab itu para sahabat berusaha mendengarkan, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, demikian tidak mengabaikan pengumpulan Al-Quran melalui tulisan. Rasulullah SAW telah mengangkat sebagian sahabat sebagai penulis wahyu seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Khalid. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan atas 7 huruf diriwayatkan oleh banyak sahabat Rasulullah SAW seperti Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, Uzailifah bin Al-Yaman, Zaid bin Arqam, Zamra bin Jundub, Sulaiman bin Zat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Hadis-hadis tentang Al-Quran turun atas 7 huruf. Di antara hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran atas 7 huruf itu, Rasulullah SAW bersabda, Innal hazal Qur'ana inna annazal ala sab'atal huruf fa'aqrahu wa amma tabassir minhu. Sebelum memberi penjelasan tentang maksud Al-Quran turun atas 7 huruf, perlu diketahui terlebih dahulu kedudukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran atas 7 huruf itu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu qiraah as-sab'ah. Qiraah pada zaman sahabat, di mana ciri-ciri periode ini adalah sebagai berikut. Sebagian sahabat dan tabi'in belajar ilmu qiraah dari imam-imam qiraah dari kalangan sahabat. Bentuk-bentuk qiraah yang berbeda telah muncul pada periode ini dan diajarkan melalui periwayatan. Khalifah Utsman mengutus seorang qari yang dimana qariahnya itu sama dengan qiraah yang dipakai di daerah tersebut. Qiraah pada zaman tabi'in, yaitu dimana ciri-ciri qiraah pada periode ini adalah sebagai berikut. Orang-orang Islam dari berbagai daerah mulai muncul mendatangi para qurra, di mana mereka untuk menerima qiraah secara langsung. Sebagian kelompok bersungguh-sungguh mempelajari ilmu qiraah sehingga mereka menjadi imam-imam qiraah dan panutan masyarakat dalam bidang qiraah Al-Quran. Qiraah pada zaman sekarang, di mana ilmu qiraah sama seperti ilmu-ilmu yang lain telah lama ditinggalkan oleh masyarakat muslimin di dunia Islam, di mana peminatnya sangat sedikit dan orang yang mempelajarinya sangat terbatas. Tetapi pada zaman sekarang, ilmu-ilmu keislaman termaksud ilmu qiraah mulai diminati oleh para ilmuwan muslim, di mana karangan-karangan untuk mempermudah pengajian ilmu qiraah mulai muncul sebagaimana channel-channel dan saran-saran yang khusus menyiarkan Al-Quran dan ulumul Quran semakin banyak. Ilmu
Ilmu qiraah telah tersebar di negara-negara Islam. Riwayat Hafaz tersebar di negara-negara bagian timur. Riwayat Qalun di Libya, Tunisia, dan sebagian Aljair. Riwayat Warasi, Aljair, Maroko, Mauritania, dan sebagian besar negara-negara Afrika. Dan riwayat Ad-Duri dari Abu Amir di Sudan, Somalia, dan Yaman. Inilah imam-imam Qori yang 7, di mana Imam Nafi, Hasim, Hamzah, Abdullah ibnu Amir, Abdullah ibnu Kathir, Abu Amir ibnu Al-A'la, dan Al-Qaisi. Faktor yang melatar belakangi perbedaan qiraah dalam Al-Quran. Meskipun kita mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, di mana keragaman dialek pada masa Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab memiliki berbagai dialek di antara suku-suku Jazirah Arab. Masing-masing dialek memiliki cara pengucapan dan intonasi yang berbeda. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan menghafalnya, mereka membacanya dengan dialek mereka masing-masing. Hal ini diperbolehkan Nabi karena tidak ada pengubahan makna Al-Quran. Perbedaan sanad rantaian periwayatan. Setiap qiraah memiliki sanadnya sendiri, yaitu rantaian periwayatan yang menghubungkan qiraah tersebut dengan Nabi. Perbedaan sanad dapat menyebabkan perbedaan dalam cara membaca kata-kata tertentu. Misalnya dalam riwayat Hafiz dari Asim, dalam Quran surah Al-Fatihah dibaca dengan mad, yaitu Ar-Rahman, kata pemanjangannya pada huruf roh. Sedangkan dalam riwayat Waris dari kata Asim, kata yang sama dibaca tanpa mad, dan perbedaan seperti bunyi huruf barisnya, harakatnya, panjang pendeknya. Cukup sekian materi kami. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.